Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran PKWU di kelas 10. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang proposal usaha ya. Apa sih guna dari proposal usaha ini? Nah, usaha itu banyak yang mati sebelum berkembang karena salah kelola. Dan sebagian lagi hidup namun tidak bisa melakukan multi aplikasi karena tidak tahu caranya. Nah, maka dibutuhkan proposal tersebut. Kemudian dari proposal usaha. Yang pertama, sebagai dasar untuk mendirikan usaha kecil, menengah maupun besar. Jadi, tidak hanya usaha besar yang membutuhkan proposal, usaha kecil juga membutuhkan proposal supaya untuk kedepannya lebih tertata ya. Kemudian yang kedua adalah syarat pengajuan tender kepada lembaga pemerintah ataupun swasta. Nah, biasanya ada tender-tender tertentu dari pemerintah ataupun swasta. Misalnya kalau di dalam pemerintah, nah yang sekarang lagi marak-maraknya nih UMKM ya. Nah, menurut data pelaku usaha UMKM, katanya tercatat sekitar 64 juta ya untuk tahun ini. Namun, tidak banyak yang bisa bertumbuh dengan cepat dikarenakan proposal usahanya yang masih belum memenuhi target. Nah, kemudian yang terakhir, biasa digunakan sebagai syarat mengadakan acara, seminar, diskusi, pelatihan, atau sebagainya. Itu biasanya untuk melakukan seminar-seminar ketika seseorang ingin melakukan usaha di awal. Nah, dalam membuat proposal usaha terdiri dari berbagai aspek. Kita bahas aspeknya semuanya ada 4. Yang pertama itu adalah deskripsi perusahaan, yang kedua adalah pasar dan pemasaran, yang ketiga adalah aspek produksi, dan yang keempat adalah aspek keuangan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah ini deskripsi perusahaan ya. Deskripsi umum. Nah, deskripsi ini maksudnya adalah di dalamnya terdiri dari nama usaha, kemudian ada sejarah berdirinya usaha, nama usahanya apa, contohnya usahanya bisa jadi usaha makanan ringan ya, contohnya ada Bledag Si Adul. Nah, itu disebut nama usahanya. Sejarah berdirinya usaha, mungkin sejarahnya itu karena keluarganya awalnya suka membuat cemilan-cemilan di rumah. Nah, kemudian teman-temannya itu ikut suka. Nah, itu bisa jadi sejarah berdirinya usaha. Nah, kemudian yang kedua ada visi dan misi. Visi dan misi dari usaha itu adalah contohnya kalau usahanya tadi itu sekarang donat ya. Nah, visi dan misinya bisa seperti ini, menjadikan donat kelas menengah di paling bawah paling populer di Jabodetabek. Itu visi. Jadi sama seperti Bledag dulu waktu ibu masih sekolah, Bledag itu masih dibuat di rumah-rumah biasa aja, di rumah teman gitu. Nah, sekarang Bledag itu sudah bukan mendunia ya, tetapi sudah go di luar provinsi gitulah. Itu untuk visi dan misinya. Jadi lumayan. Nah, kemudian yang ketiga, jenis usahanya. Jenis usahanya sudah jelas ya, tadi dikatakan bahwa jenis usahanya di bidang makanan, atau jenis usahanya di bidang properti, atau di bidang kerajinan. Kemudian tentunya kalau usaha itu harus ada produk yang dihasilkan. Nah, produk ini harus jelas. Jangan masih bingung kita mau bikin apa nih dari singkong tuh, atau dari bahan hewan itu, dari ikan tuh mau dibikin apa. Nah, produknya harus dihasilkan yang jelas. Sudah ada gitu jenisnya, sudah ada contoh produknya.
Nah, kemudian ada pasar dan pemasaran. Nah, pasar di sini kita lihat, nah karena pasar identiknya dengan pemasaran, maka kalian harus menggambarkan lingkungan usahanya. Lingkungan di sini, jadi kira-kira mereka suka nggak makanan tersebut? Di sini dulu, contohnya satu desa dulu. Kira-kira suka nggak? Kalau nggak ada yang suka, buat apa kita buat bisnis, ya kan? Kemudian ada kondisi pasar. Nah, kondisinya, kita lihat kondisinya tidak mungkin kalau di desa ini lagi ada bencana, kita tidak mungkin untuk membuat bisnis di sana. Kita harus melihat kondisi yang lebih baik. Dan rencana pemasaran, tentunya setelah melihat pasar dan kondisinya, kita harus bisa merencanakan bagaimana rencana pemasaran ke depannya. Rencana itu maksudnya apakah mau di tingkat desa, apakah mau ke tingkat kabupaten, jadi sudah ada plannya. Contohnya, dalam 1 bulan kita harus bisa menguasai 1 kecamatan. Nah, kemudian ada rencana-rencana ke depannya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan aspek produksi, ya. Nah, aspek produksi ini kita lihat, yang pertama dilihat dari lokasi usahanya. Nah, biasanya untuk para investor, lokasi usaha itu harus strategis. Nah, kalau lokasi usahanya itu ada di gunung, di atas gunung, dan akses jalannya sulit, biasanya akan sulit untuk menerima investor. Kemudian yang kedua ada fasilitas dan peralatan produksi. Jelas sebelum melakukan usaha, fasilitas dan itu harus sudah punya. Kalau bisa jangan nyewa dulu. Kalau menyewa fasilitas itu kan yang paling penting untuk membuat produk, ya. Kemudian ada bahan baku. Nah, bahan baku ini harus mudah dijangkau atau mudah dicari. Jangan cari bahan baku yang susah untuk dicari. Contohnya ketika kalian ada di daerah pantai, kalian akan sulit mencari bahan baku seperti singkong. Ya, jadi kalau di daerah pantai kalian harus mencari bahan bakunya yang berjenis ikan, berarti yang diolahnya jadi produk ikan. Jadi tidak mungkin kita untuk membuat olahan ikan tetapi lokasinya ada di gunung. Nah, kemudian ada kebutuhan tenaga kerja. Untuk tenaga kerja ini, jadi contohnya di daerah sekitar itu banyak pengangguran. Nah, kita di sana bisa berkontribusi sebagai contohnya UMKM untuk membuat suatu usaha. Nah, kita bisa menghasilkan lapangan pekerjaan. Nah, kebutuhan tenaga kerja ini diharapkan bisa seperti itu. Kemudian ada proses produksi. Proses produksinya itu tersendiri harus dicantumkan karena mereka akan bertanya bagaimana makanan ini akan dibuat menjadi suatu produk. Contohnya prosesnya bisa dipanaskan, kemudian bisa didinginkan, atau bisa menggunakan bahan kimia dan lain-lainnya. Nah, kapasitas produksi. Kapasitas itu maksudnya pabrik tersebut mampu memproduksi berapa unit atau berapa pieces per harinya atau per minggunya. Jadi nanti untuk pendistribusian barangnya bisa diperkirakan. Itu untuk kapasitas produksi. Jadi harus jelas. Contohnya per hari menghasilkan 100 unit atau per minggu menghasilkan 500 unit. Dan tentu biaya itu akan menjadikan biaya produksi dari semua aspek tersebut, dari mulai fasilitas, kebutuhan bahan baku, kemudian tenaga kerjanya ada berapa orang, dan proses produksinya lama atau sebentar, kemudian yang dihasilkannya banyak atau sedikit. Aspek keuangan. Aspek keuangan ini karena sangat rentan ya. Nah, mengenai keuangan ini di sini harus ada biaya
pemasaran. Pemasaran itu artinya pendistribusian dari pabrik ke pasar-pasar ya. Nah, pemasaran ini untuk zaman sekarang sebetulnya lebih mudah karena adanya sosial media. Jadi kalian bisa promosikan di WhatsApp, kemudian di IG, kemudian di Telegram, bisa di Facebook, pokoknya itu bisa di berbagai cara dilakukannya. Nah, yang kedua ada sumber biayanya. Nah, sumber biayanya di sini tadi bisa dari pemerintah, bisa dari swasta, bisa dari pembuat modal, atau kita meminjam sendiri ke bank ya. Nah, kemudian harus ada rincian pembiayaan penggunaan dana. Maaf di sini agak salah ya penulisannya, maksudnya rincian pembiayaan penggunaan dana. Jadi, ketika kalian akan mengajukan suatu proposal, rincian penggunaan dananya sudah jelas. Rincian dari mulai produksi sampai labanya. Itu labanya berapa persen. Nah, HPP, HJP yang seperti yang kemarin ya. Nah, ini perhitungan harga jual. Kalian sudah belajar kemarin mengenai perhitungan harga jualnya. Nah, perhitungan harga jual dilihat dari perhitungan harga pokok seperti kemarin. Tinggal dihitung berdasarkan berapa persen yang akan dijadikan labanya. Dan yang terakhir, proyeksi laba rugi. Nah, ini yang paling penting. Mereka yang mempunyai modal biasanya kan yang ditanya berapa labanya, berapa ruginya kira-kira. Nah, itu yang harus jelas dalam aspek keuangan. Nah, mungkin segitu saja materi yang sekarang. Jadi untuk tugasnya tidak ada. Kita tugasnya nanti saja minggu depan. Nah, diharapkan dalam materi ini kalian harus bisa minimal membuat suatu proposal usaha dalam bentuk soft file. Jadi kalian harus bisa membuat project, kira-kira makanan apa nih, bagaimana nih visi dan misinya apa nih gitu ya. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan dimengerti. Silahkan untuk absennya di Google Classroom. Untuk tugas minggu ini tidak ada, silahkan absen saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.